Assalamualaikum. Renjang-renjang pripun kabare? Insyaallah saya sedaya. Amin. Allahumma amin. Bertemu kembali dengan saya Abah Ibu Sukuf dalam acara Nyohidap dan urip bareng-bareng. Alhamdulillah, lokasi sekarang kita ada di kedai kopi Jiwa Jawi di daerah Bangun Jiwo ya, Bangun Jiwo, di daerah Bangun Jiwo, Bantul, Kasihan Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah sekarang ditemani sama rencang-rencang, dan ini kebetulan kita juga ada dari kepolisian atau Hongib, nah, kalau bahasanya kita Hongib. Nah, ini ada Mas Rahmat dan juga ada Mas Robert. Nah, kalau saya manggilnya Mas Robert, tapi dia lebih terkenal dengan Mas Robert. Nah, ini Mas Robert ini beliau dari dinas dari Satuan Brimob. Nah, beliau ini juga mendapatkan tugas kemarin itu untuk menjaga perbatasan wilayah Yogyakarta, karena dengan keadaan COVID-19 ini beliau menjaga di daerah Prambanan. Nah, ini saya akan berbincang-bincang dengan Mas Robert sebentar nih untuk bertanya. Mas Robert, nah ini kan jenengan dikasih tugas untuk menjaga di perbatasan itu ya, karena keadaan seperti ini. Nah, sebetulnya ini kita ini bertanya-tanya, orang-orang yang Jogja ini, sesungguhnya kita ini untuk keluar Jogja itu boleh naik mobil bareng-bareng atau naik motor berdua boncengan, atau sebetulnya ada larangan-larangan yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kira-kira sampai kapan itu namanya perbatasan-perbatasan itu dilonggarkan keadaannya? Mungkin begitu bisa dijawab. Tadi yang pertama untuk masalah keluar wilayah Jogja. Jadi kemarin kita dapat surat perintah yang pertama dari Kapolri terkait dengan operasi Ketupat Progo 2020. Kemudian disebarkan ke jajaran masing-masing, khususnya Polda DIY, juga Polda DIY menyebarkan langsung ke jajaran, terutama di jajaran saya khususnya di Satuan Brimob. Kemudian saya juga tergabung di Detasemen Gegana yang kebetulan mendapat perintah untuk melaksanakan tugas operasi ketupat tersebut. Dan untuk anjuran warga Yogyakarta, bila mana ingin keluar wilayah, tetap mematuhi protokol dari pemerintah, yaitu tetap menggunakan masker. Karena seandainya kita keluar wilayah itu tidak ada pemeriksaan, cuman ketika masuk wilayah yang lain juga akan sama diberlakukan pengecekan. Pengecekan tersebut satu, yaitu yang paling utama penggunaan masker, kemudian masalah social distance, yaitu satu kendaraan diusahakan maksimal 4 orang, lebih bagus 3 orang, seperti itu. Cuman karena Jogja belum masuk dalam kategori PSBB, jadi masuk wilayah Jogja juga diperiksa, cuman tidak seperti wilayah-wilayah yang lain, wilayah yang terkena PSBB seperti itu. Dan untuk waktunya sampainya, karena ini masih ada perpanjangan lagi. Kalau operasi ketupat yang jelas selesai besok hari Minggu pukul 00 atau pukul 24 sudah selesai. Tapi untuk operasi Amanusa yang terkhusus pada COVID-19 ini atau yang masih pandemi ini diperpanjang sampai tanggal 30 Juni. Jadi pemeriksaan masih Juni. Jadi akhir bulan ini, dan nanti akan melihat perkembangan lebih lanjut dari pemerintah pusat maupun maklumat dari Kapolri dan anjurannya seperti apa. Yang jelas kita sama-sama tetap saling menjaga, maksudnya menjaga diri kita dan juga menjaga yang lain, seperti itu. Terus kira-kira ini kalau seumpama ada seseorang yang tidak mematuhi protokol itu, ada konsekuensi khusus atau tidak? Selama saya melaksanakan operasi, berbagai macam, mungkin ada yang tidak menggunakan masker,
itu dari Dinas Perhubungan juga menyediakan. Jadi kalau sekali mungkin pekerjaan yang membuat seseorang tersebut mundar-mandir atau dari wilayah Jawa Tengah ke Jogja, seandainya sekali nggak pakai masker, karena kan kendaraannya dicatat itu, nomor kendaraannya, orangnya juga difoto. Kalau sekali mungkin masih dipakai, dikasih. Cuma nanti kalau kedua kali, ketiga kali masih mengulangi, dianjurkan untuk balik kanan mencari masker. Jadi, seperti itu. Dan kalau masih, yang jelas itu kalau naik kendaraan, kalau 3 orang, tapi kalau lebih, apalagi padat, tetap disuruh balik atau sementara diturunkan di situ, sebagian suruh masuk wilayah Jogja, kemudian balik lagi menjemput yang lain. Seperti itu teknisnya. Kalau seumpama seandainya memang ini lebih, mobilnya ini lebih, karena tidak boleh, terus enek loro sing miduk ngono, wis kowe mlaku wae tekan kono. Hongipe gen ora ngerti mlaku terus tekan kono, wis rampung no ya. Tetap bisa ya. Nah itu kembali lagi ke masing-masing dan sifatnya orang itu seperti itu. Karena orang Indonesia ini memang pinter-pinter gitu ya. Cuman nanti selepas dari perbatasan Prambanan pun di dalam masih ada lagi. Oh, masih ada lagi. Masih ada lagi seperti itu. Jadi mungkin kita juga sama-sama saling menjaga biar situasinya segera pulih normal. Ya monggo kita sama-sama jalankan protokoler sesuai anjuran pemerintah biar pandemi ini segera berangsur-angsur turun dan berakhir. Seperti itu. Terima kasih Kang Robert atau Kang Rofek atas penjelasannya. Jadi sebetulnya kan ini sebagai penjagaan daripada masing-masing wilayah ya, sebagai benteng-benteng agar menghindari daripada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Nah, jadi seperti saya pernah itu ke daerah Buton di Sulawesi, pasnya di daerah sebuah kepulauan Bau-Bau, yang mana di Pulau Bau-Bau itu mempunyai benteng yang panjangnya tuh hektaran, bahkan dibilang itu adalah sebagai benteng terbesar di dunia itu ada di Pulau Buton. Kenapa? Karena itu satu pulau ditutupi dengan benteng. Pernah ke sana jenengan? Belum ke Pulau Bau-Bau. Pernah? Belum ya. Itu jadi di atas pulau itu semuanya tuh ada benteng dari batu-batuan tuh loh, model seperti keraton gitu. Nah, keraton sana itu ya, Pulau Buton. Nah, tutup. Itu mungkin kalau itu sekitar ratusan kilo. Saya lupa ada berapa adat tulisannya itu mengitari daripada Pulau Buton untuk di atas. Dan kita sempat ke museumnya, ke tempat yang menjaga daripada keraton tersebut dari keturunannya. Saya tanya, ini benteng ini kok ada di atas, kok bukan di bawah dari mulai pulau itu, kok di atas, kenapa? Karena kita punya laut di sana ini lautnya laut lepas sudahan. Banyak daripada waktu zaman dahulu itu nanti yang ditakutkan itu kapal-kapal dari luar datang melakukan agresi. Kenapa kok di atas? Karena di atas itu view-nya lebih bagus, dan untuk meriam-meriam memang ada meriam-meriamnya, dan meriamnya itu banyak sekali. Nah itu kalau dari atas itu tampak jelas, sehingga itu musuh-musuh ataupun bahaya-bahaya dari luar yang mau masuk itu sangat tampak, bisa diredam dengan adanya benteng. Nah ini penting namanya benteng ini kan penting ya, bagi negara, bagi ini, dan juga bagi pribadi masing-masing kita ini benteng ini sangat penting. Lah benteng itu ada benteng zahir, ada benteng batin. Ya, agar apa? Agar kita tidak sakit ya. Benteng zahir, benteng batin. Benteng zahir itu karena kita mempunyai, subhanallah, sama Allah itu tanpa kita sadari, Allah itu telah memberikan beribu-ribu bakteri baik di dalam tubuh kita. Ada satu profesor yang dia juga seorang ustadz, sudah tua di luar negeri itu, di dalam ceramahnya beliau berkata, sesungguhnya kalau kalian mau pakai mikroskopik melihat daripada bantal yang mau kita tiduri, kamu tidak akan bisa tidur melihat berbagai macam bentuk yang tadi sempat disampaikan, berbagai macam bentuk yang mengerikan sekali. Bayangkan, terus kita tidur di situ dengan nyenyak, lelap. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu memberikan secara cuma-cuma pasukan bakteri-bakteri baik di dalam setiap daripada tubuh kita.
Jadi awake dhewe turu ngene iki kok ora apa-apa, sedangkan itu bahaya sekali. Kenapa? Karena ada sama Allah dikasih benteng. Benteng pertahanan awal kita itu adalah bakteri-bakteri baik yang ada dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sakit, ya sakit tangan, sakit kaki, nah, kan kita juga mencari obatnya kan itu. Kenapa? Karena zahir kita sakit, ya kita ke dokter. Maka benteng ada dua, benteng zahir dan benteng batin. Nah, ini benteng batin ini yang kadang orang tidak mau berobat. Banyak orang-orang yang sakit keras, sakit ini mereka bersegera mencari informasi, mencari obat ke dokter, ke ini bagaimana caranya untuk biar zahirku ini sembuh kan gitu. Tapi ketika batinnya ini sakit, mereka cuman santai saja. Sedangkan namanya batin ini, hati ini, raga ini adalah tempat pusat pandangan Allah. Nazrahnya Allah itu ya di situ. Pandangannya Allah di situ. Zahir ini adalah hardware. Cuman hardware. Zahir ini adalah ciptaan ataupun dari bumi, akan kembali kepada bumi. Tapi kalau batin kita ini, arwah kita ini adalah ciptaannya dari atas, bakal kembali ke atas abadi. Nah, kadang kita sakit batin tapi kita tidak mau mencari kesembuhannya. Makanya An Ubay, sahabat Nabi yang bernama Ubay radhiyallahu anhu ardhaan berkata, dibilang bahasan al-husunu thalathah. Benteng itu ada 3. Apa itu al-husunu thalathah? Yang pertama al-masjidu hisin. Masjid itu benteng. Yang kedua Qur'anul Karim hisin. Wa qiraatul Qur'an hisin. Membaca Al-Qur'an itu adalah juga benteng. Dan yang 3 wa zikrullahi hisin. Zikir, mengingat kepada Allah itu juga adalah benteng. Jadi bentengnya enek telu. Pertama apa? Masjid. Itu benteng. Maka kalau kita sering mendengar daripada sejarah-sejarah itu bahwasannya kok bisa ada suatu daerah yang bisa dikuasai itu bagaimana? Yang pertama dikuasai pertama adalah masjid dulu. Bagaimana keadaan masjidnya? Bagaimana daripada jamaah masjidnya? Kalau kelihatan sepi, kalau kelihatan lengah, kalau kelihatan itu kita bisa ambil alih. Kalau sudah ambil alih itu masjid, maka semua akan bisa terambil alih. Maka Nabi Muhammad SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, pertama kali yang dibangun adalah 2 hal, pasar dan masjid. Pusat perekonomian dan pusat namanya batin. Pusat zahir dan pusat batin. 2 ini harus seimbang, seirama. Nah, masjid sangat penting sekali. Dan yang kedua adalah qiraatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena Al-Quran ini sampai-sampai dibilang bahwasannya tidak boleh menyebut Al-Quran ini sebagai makhluk. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah kalamullah, pembicaraannya Allah. Bahkan Allah juga berkata bahwasannya jika Muhammad tidak berbahasa Arab, jika Quran ini tidak diturunkan dengan berbahasa Arab, maka tidak ada yang paham. Bahasanya untuk berbicara kepada Allah, untuk bagaimana tidak paham. Tapi karena diturunkan melewati Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab. Kenapa? Karena ternyata di dalam bahasa Arab itu luas maknanya. Sehingga walaupun kita menyebutkan seumpama sapi begitu ya, itu sebetulnya di dalam bahasa Arab itu bisa langsung terkategori. Ini ketika menyebutkan sapi yang dimaksud ini bahasanya berbeda dengan sapi yang tua, berbeda dengan bahasanya sapi yang masih umur 2 bulan, berbeda dengan bahasanya yang sapinya warnanya cuma putih, berbeda dengan bahasanya ketika sapi itu berwarna putih dan hitam. Itu ada nama masing-masing. Makanya diturunkan dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena luas. Yang mendekati malah sebetulnya seperti bahasa Jawa, ini lebih mendekati kan gitu. Seperti nek awake dhewe nek hujan, nek bahasa Jawanya itu apa namanya, trocoh, apa yang melewati itu yang melewati dari genteng ya bahasa ini, trocoh. Kalau bahasa Indonesianya apa kira-kira? Bocor. Bocor. Bukan bocor yang dari gendeng ini, air hujan ngenek gendeng terus nyiprat itu loh. Bukan, apa nama itu bahasanya. Nah itu kalau di bahasa Indonesia rotok dawa, tapi bahasa Jawa ada langsung plek 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 plek. Nah, bahasa Arab ini sangat luas dan sangat dalam sekali. Perbedaan antara fathah dengan kasrah bisa sangat berbeda maknanya, yang sangat dalam sekali. Kan gitu. Nah, jadi qiraatul Quran ini sangat penting
Bahkan pernah saya mendengar ada salah satu daripada rumah sakit menerapkan sistem untuk mengobati daripada pasien-pasiennya dengan diperdengarkan qiraatil Quran, dengan diperdengarkan Al-Quranul Karim. Mereka tidak beragama Islam, tapi cuma diperdengarkan. Kenapa? Karena menurut penelitian, dengan adanya alunan suara dari Al-Quran ini, obat ini bisa masuk, obat ini bisa bekerja. Kenapa? Karena tenang hatinya. Hatinya tenang. Setelah hati tenang, obat itu bekerja. Kalau hati tidak tenang, kita dikasih obat tidak bekerja. Kenapa? Seolah-olah ada perlawanan dalam tubuh kita. Jadi tidak mau kerja sama obat dari luar. Tapi dengan diperdengarkan Al-Quranul Karim, hati atas tenang, walaupun dalam keadaan koma, walaupun dalam keadaan apa, obat itu terus mengalir dengan sebagaimana mestinya. Belum lagi namanya Al-Quran dibilang adalah cahaya, nur. Satu huruf itu ada nurnya, ada hodamnya, ada ini. Luar biasa banyak kalau kita mau mengupas tentang keutamaan daripada Al-Quranul Karim. Kalau kita tidak bisa membaca Al-Quranul Karim, maka cintalah kepada Al-Quranul Karim. Kalau kita belum bisa membaca, cintalah kepada orang-orang yang membaca Al-Quran dengan mendengarkan. Dan kita berusaha untuk bagaimana caranya kita membaca Al-Quranul Karim. Karena sangat luas itu Al-Quranul Karim. Itu yang dibilang bahwasannya ilmu sebelum dan sesudah itu semua tercakup di dalam Al-Quranul Karim. Dan yang ketiga adalah zikrullah, benteng kita. Apa? Zikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam keadaan seperti ini, kita kembali ke alam seperti ini adalah intinya kita untuk mengingat betapa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tadi dibilang bahwasannya kok ini bisa tumbuh di sini, tadi kita dapat ilmu yang luar biasa dari Pak Sito tadi. Bahwasannya rumput ini kok bisa masing-masing tidak berebutan. Iso rapi, iso tumbuh semua. Subhanallah, nek uang dagek kono mungkin gelut ya. Senengane kuwi nggon aku sakmene sak kapling. Lho isih kosong ora tetep gua aku kene. Tapi rumput ada seolah-olah perintah-perintah yang mereka nurut semua. Dari mana ini kan gitu. Ini bisa tumbuh, ini bisa begini, ini bisa begitu. Karena sebagaimana diketahui bahwasanya ulama bilang Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi itu pernah cerita bahwasannya pernah suatu hari ketika aku pulang ke rumah, lalu aku akan tidur, tapi terdengar suara yang tidak enak, suara yang sumbang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah. Apa ini? Dicari-cari sampai ketemu namanya satu biji kurma di bawah tempat tidurnya. Diambil. Ente, kamu ini yang tadi ini yang berzikir kepada Allah. Nah, ya Habib, kenapa kok kamu suaranya sumbang seperti itu? Saya ini adalah keturunan kurma yang ditanam langsung sama Nabi. Masa saya dibiarkan begitu saja? Saya cuma ditaruh di bawah begitu saja, tidak diurus. Ya khair, kata ya Habib Ali, ya tak taruh sekarang kamu di lemari, maka diamlah kamu di sini yang enak ya. Setelah ditaruh situ berterima kasih, lalu dia pun lalu mengucap dengan enak, subhanallah, alhamdulillah, wala ilah, sesuai dengan irama daripada tumbuhan yang lainnya. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya seluruh alam itu sebetulnya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyebut, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan irama yang berbeda-beda tapi enak didengarkan. Beda-beda semuanya. Nanti ada ini namanya hewan-hewan itu bagaimana bacaannya ada. Mereka membaca ini semua mengagungkan keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasannya mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana dengan kita kan gitu? Kita ini mengingat Allah ini bagaimana keadaannya kita dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sudah seberapa banyak dalam Allah memberikan 24 jam tuh kita untuk space-nya untuk Allah mengingat kepada Allah itu berapa kali, berapa banyak? Minimal kita selalu dalam hati itu kita ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Makanya perintah sholat pertama itu diturunkan 50 kali agar selalu mengingat. Tapi karena kita punya Nabi yang rahim, Nabi yang sangat baik hati, murah, maka sampai akhirnya menjadi 5, yang mana 1 itu mewakili daripada 10, sehingga seperti 50. Satu sholat sebagaimana 10 kali sholat. Jadi tetap aja perintah 50 kali sholat itu menjadi 5 kali sholat, tapi satu sholatnya itu sebagaimana 10 kali sholat. Ini keringanan yang diberikan Allah kepada hamba yang paling dicintai oleh Allah, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasannya kita ini menjadi umat-umat yang mulia, umat-umatnya
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Benteng penting, ya. Jangan sampai kita tidak punya benteng. Kalau kita tidak punya benteng, bagaimana? Mungkin kita tadi tempatnya Pak Situ aja, wah bentengnya rumahnya itu ada air, ada kayak Arab neng jenenge kastil itu kan gitu, nah kan gitu. Tutup. Coba kita biarkan, perusahaan kita biarkan, negara kita biarkan, tidak ada yang menjaga. Dari kepolisian tidak, dari tentara tidak. Terus bagaimana keadaannya? Apalagi dalam keadaan virus seperti ini penyebarannya. Wes pasrah karo Gusti Allah kabeh, ndak baik benteng ya. Tawakalnya kita bukan tawakalnya seperti para wali-wali Allah. Wali Allah tawakalnya tinggi. Awake dhewe iki lho tawakal. Korsane Gusti Allah ora ngerti malah geledak. Nah, seperti itu. Jadi perlu kita menguatkan dari benteng-benteng kita sendiri. Dari penyakit-penyakit zahir dan penyakit-penyakit batin, terutama namanya penyakit batin. Ada riya, ada sum'ah, ada apalagi macam-macam sombong dan berbagai macam ini harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan sering qiraatul Quran atau mendengarkan Al-Quran, dengan zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjaga kita daripada musuh-musuh, daripada bahaya-bahaya yang akan membahayakan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dan insya Allah Allah mengangkat daripada segala macam musibah, balak dan bencana, dan insya Allah kita termasuk daripada hamba-hamba Allah yang selamat dunia, selamat akhirat, dan insya Allah kita menjadi daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beruntung dunia, beruntung di alam kubur, dan beruntung di akhirat kelak. Dan insya Allah tidaklah kita mati terkecuali dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Yang penting tetap sehat, semangat, manfaat dunia akhirat. Alhamdulillah. Monggo diicip-icipi, ini istimewa, ini apa namanya, pisangnya kok pakai es krim ya? Es krim. Oh, istimewa.